Oke. Untuk menentukan ini, kita misalkan dulu U-nya adalah X pangkat 3, bukan X kuadratnya yang kita misalkan, X pangkat 3, baru kita turunkan. Jadi 3X kuadrat dx. Nah, sehingga kita kan mau mengubah X kuadrat dx-nya. Maka sepertiga du, sepertiganya kita jadikan di ruas kiri ya, eliminasi 3-nya. Jadi sepertiga du, X kuadrat dx. Sehingga kita peroleh bentuk integralnya menjadi apa? Nah, X kuadrat dx-nya saya pindahkan jadi 5 X pangkat 3 X kuadrat dx. Ini sama dengan integral 5 pangkat U. X kuadrat dx-nya menjadi setengah du. Sehingga kita peroleh setengah akar, integral 5U du. Kita peroleh apa? Setengah 5 pangkat U per pokoknya 5 ya, berarti ln 5. Ditambah C. Belum selesai, kembalikan U-nya. Jadi setengah 5 pangkat X pangkat 3 per ln 5 tambah C. Oke teman-teman, paham ya? Kita lanjut. Nah, pos logaritma umum log AX namanya. Atau biasanya kalian bisa lihat penulisannya itu A log X. Ini sama ya. Dua ini sama. Sama saja penulisan ini. A-nya di bawah jadi indeks ini atau di atas sini boleh. Sama aja. Oke. Intinya adalah A ini adalah bilangan pokoknya. Ini adalah bilangan pokok. Mau ditulis sebagai indeks atau di atas sini, boleh dua-duanya. Nah, misal, A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh 1. Ingat ya, kenapa A-nya tidak boleh 1? Kita menghindari penyebut 0. Misal ditulis Y sama dengan log AX, atau saya tulis Y sama dengan A log X. Sama saja, jangan nanti khawatir, jangan nanti jadi bingung. Apapun, bagaimanapun tulisannya harus sama-sama paham ya. Log AX atau A log X itu sama. Ini ekuivalen dengan X sama dengan A pangkat Y. Oke? Nah, saya mau tanya. X sama dengan 5 pangkat Y. Kalau diubah dalam bentuk log, jadi apa? Y sama dengan 5. Pokoknya kan 5. Bilangan pokoknya 5. 5 log X. Begitu. Oke. X sama dengan 5 pangkat Y itu bisa ditulis Y sama dengan 5 log X. Nah, jika A sama dengan E, maka log AX itu sama dengan ln X. Kenapa? Karena E ini adalah eksponen natural. Jadi untuk pokok, bilangan pokok itu eksponen natural, ini kan kita bisa tulis begini. Saya tulis ya, A log X. Ini dituliskan A-nya sama dengan E, berarti E X. E log itu sama saja dengan ln X. Perhatikan ya, E log itu adalah logaritma natural. Log untuk basis eksponen, logaritma untuk basis eksponen itu sama dengan logaritma natural. Ingat ya teman-teman, penulisannya ya. Jadi tidak perlu ditulis lagi di sininya. Oke? Oke. Kalau ln itu, ln X, kebalikannya adalah E pangkat X.
Kalau log AX itu kebalikannya AX. Oke, beda ya. Di sini basisnya E. Di sini basisnya A. Beda. Ya. Oke. Nah, logaritma natural itu ln, eksponen natural itu adalah E. Oke, teman-teman. Ini contoh catatan dulu. Ini logaritma umum. Teman-teman perhatikan. Jika Y sama dengan A log X atau log AX, maka X sama dengan AY. Ini kan kebalikannya ya. Sehingga ln X itu adalah ln AY. Ingat sifat pangkat dalam logaritma natural, maka Y sama dengan ini bisa ditulis jadi Y ln A. Oke teman-teman, Y ln A. Berarti saya eliminasi ln A-nya jadi pembagi ya. Maka Y sama dengan ln X per ln A. Perhatikan teman-teman. Kalau kita turunkan, Y tadi siapa? Y tadi adalah log AX. Kembalikan. Log AX sama dengan ln X per A. Maka kalau kita turunkan, perhatikan, kalau kita turunkan, log AX itu adalah 1 per X ln A. Kenapa? Ingat, ln X diturunkan jadi 1 per X. Ada lagi per ln A. Jadi 1 per X ln A. Ingat ya, log AX itu turunannya adalah 1 per X ln A. Oke, tadi ingatin lagi, saya ingatin. DDX dari A pangkat X. Ingat nggak? Turunan ini apa? A pangkat X ln A. Kalau integralnya apa? Integralnya adalah AX per ln A plus C. Nah, sekarang kita ke bentuk umum. Turunan dari A log X itu sama dengan 1 per X ln A. Nah, kita lihat integralnya lagi. Belum ya? Ini dulu. Nah, baik teman-teman, perhatikan. Turunan dari log 10 nih. Sebelumnya, saya mau nanya untuk soal ini. Saya mau nanya turunan dari, ini log 10 ya. Log 10X. Maka turunannya apa? 1 per X ln 10 ya, adik-adik. Oke. Nah, kalau ditanyanya begini. Log 10 X kuadrat plus 1. Ingat, kita pakai aturan rantai. X kuadrat plus 1-nya menjadi X kuadrat plus 1. Jadi U. Maka Y-nya jadi log 10U. Turunkan jadi apa? Pakai aturan tadi. Log 10U jadi 1 per U log 10. Ya. 1 per U log 10. Lalu turunkan rantainya yang berikutnya. X kuadrat plus 1 diturunkan jadi 2X. Oke, maka kita tuliskan ulang. 2X, U-nya tadi apa? X kuadrat plus 1. Dikali ln 10. Begitu ya teman-teman. Nah, bedakan. Coba. Kalau saya tanya, dx dari ln X, ini kan cukup langsung 1 per X. Tapi kalau log 10X, ada dikali ln 10-nya lagi. Beda ya teman-teman, kalau logaritma umum dengan logaritma natural. Oke. Oke, integralnya nggak ada ya. Untuk turunan, 3 soal ini, nomor 1, jangan lupa nanti ada turunan. Turunan ini nanti ada ln 10-nya ya. Ayo, ingat baik-baik. Ln 10-nya itu jadi pengali atau pembagi.
Nah, itu yang membedakan dia integral atau turunan. Kalau integral jadi pembagi, kalau turunan jadi pengali. Ya, ingat ini pakai aturan rantai. Kenapa pakai aturan rantai? Karena ada X kuadratnya di sini. Nah, kalau nomor 2 ada 3X. Berarti pakai aturan substitusi. Oke, teman-teman? Nah, nanti bisa ya, ini bisa. Ini bisa. Kalau nomor 3, dia suruh tentukan bahwa Y ini monoton. Monoton apa? Nanti kalian cek ya, monoton naik kah atau turun? Apa syaratnya dia naik, apa syaratnya kalau turun? Berarti kalau mencari kemonotonan, itu apa yang dilakukan? Cara membuktikannya. Berarti kamu harus mencari turunan pertama. Turunan pertamanya, kalau naik, berarti turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau turun, ini naik. Kalau turun, jangan lupa ya, turunan pertamanya kurang dari 0. Begitu. Yang ditanya terakhir adalah inverse. Untuk inverse-nya nanti saja. Ini tidak perlu dikerjakan. Ini sebagai latihan kita di pertemuan berikutnya. Cukup sampai mencari turunan dari Y dan menentukan kapan dia lebih dari 0, kapan dia kurang dari 0. Sampai sini ada yang ditanya, teman-teman? Silahkan kalau ada yang ditanya. Silakan. Ada yang ditanya? Tidak ada?